Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Salatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Teman-teman sekalian, para jamaah dimanapun berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah Jalla Jalaluh masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali bertemu, meskipun melalui layar HP masing-masing, melalui monitor masing-masing. Semoga ini tidak mengurangi semangat kita di dalam menambah ilmu agama. Salat dan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sudah menunjukkan kepada kita mana yang hak, mana yang batil. Nabi yang sudah rela mengorbankan semuanya untuk kita. Maka di antara salah satu bentuk usaha kita untuk menghargai, untuk mensyukur nikmat ini adalah dengan menjalankan segala bentuk pensyariatan, dengan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan totalitas. Karena Allah Azza wa Jalla memerintahkan hal tersebut. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam, jalankan syariat Islam dengan kafah, secara keseluruhan. Jadi Allah perintahkan kita untuk menjalankan syariat Islam secara keseluruhan. Namun terkadang sebagian dari kaum muslimin ini mempertimbangkan hawa nafsunya di dalam menjalankan syariat. Ketika berkesesuaian dengan nafsunya, dia kerjakan. Namun ketika bertabrakan dan tidak sesuai dengan nafsunya, kemudian ia tinggalkan. Ini nggak benar. Yang benar itu kita terima dengan sepenuh hati. Baik nafsu kita memberontak ataukah ridho, baik hati kita menerima ataukah tidak, kita harus terima dengan lapang dada. Karena tugas kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, mentauhidkan Allah. Jadi kalau ada seseorang yang jiwanya memberontak ketika mendengar perintah Allah, maka coba dicek. Berarti ada masalah di dalam hatinya, ada masalah di dalam dirinya. Karena sejatinya seorang muslim itu harus sami'na wa ata'na, dengar dan taat, bukan memberontak, apalagi mengingkari kewajiban yang telah Allah wajibkan atas kita. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tema kita malam hari ini cukup spesial, ya. Tema kita cukup spesial dan insyaallah tema yang akan kita angkat adalah 9 nasihat untukmu yang di perantauan. Tentu teman-teman sekalian, 9 nasihat ini bukanlah batasan, banyak sekali jamaah. Namun ana mengangkat 9 poin yang menurut kami ini cukup penting. Semuanya penting, tapi ini poin-poin ini, nasihat ini yang terlihat, yang terbetik di pikiran untuk disampaikan gitu. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu nasihat ini untuk ana pribadi dan untuk antum semuanya, karena memang terkadang ada masanya kita ini harus merantau jemaah. Ada kalanya kita harus merantau.
Gak selamanya kita ini berdiam gitu di tempat kelahiran kita. Ada kalanya memang kita harus merantau. Apakah itu untuk mencari rezeki, apakah itu untuk menuntut ilmu. Bahkan ada yang merantau dalam rangka mencari jodohnya, teman-teman sekalian. Ya, maka merantau ini memang merupakan di antara salah satu kegiatan yang terkadang mau nggak mau harus kita lakukan karena memang adanya keperluan di dalamnya. Ketika kita memiliki keperluan di tempat rantauan, kita di tempat yang jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, kita keluar dari zona nyaman, jemaah. Kita dituntut untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Bahkan ada sebuah istilah peribahasa menyebutkan di mana kaki berpijak, di sana langit dijunjung. Iya. Maka teman-teman sekalian, justru seseorang itu dimanapun dia berada, dia tetap terikat. Dia tetap terikat dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasihat pertama yang ingin Ana sampaikan kepada diri Ana pribadi dan antum semuanya. Nasihat yang pertama ini, teman-teman sekalian, hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nasihat takwa ini adalah nasihat yang sangat agung. Bahkan khatib di atas mimbar selalu mengingatkan bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Karena nasihat takwa adalah nasihat yang agung. Iya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Allah Azza wa Jalla menyampaikan pesan melalui ayat ini agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan takwa yang benar, dengan takwa yang tidak dibuat-buat, dengan takwa yang tulus dari hati. Karena takwa inilah yang akan membawa kita, yang akan menghantarkan kita agar tetap istiqamah di atas jalan yang hak, di atas dinul hak, yaitu yang kita harapkan kita wafat di atas keislaman. Dan ini harapan kita semuanya. Dan di antara cara mewujudkannya adalah dengan cara menumbuhkan nilai-nilai ketakwaan dari dalam hati kita. Karena Nabi SAW mengatakan, at-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam hati. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah perbuatan dosa dengan kebaikan. Pasti, kata Nabi SAW, kebaikan itu akan menghapuskan dosa. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Nabi SAW berwasiat, hendaknya kita senantiasa bertakwa dimanapun kita berada. Kita selalu menghadirkan rasa takut bahwa kita ini senantiasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla dimanapun kita berada. Baik di tempat yang bisa dilihat manusia atau di tempat yang tersembunyi dari pandangan manusia. Allah Azza wa Jalla akan melihat kita dimanapun kita berada, baik kita di kampung halaman, di hadapan orang tua kita, di hadapan penduduk kampung, ataupun kita sedang merantau
di mana orang tidak ada yang mengenal kita, kita bebas melakukan apapun. Namun Nabi SAW berwasiat kepada kita, bertakwalah dimanapun kalian berada. Ini menunjukkan bahwasanya takwa itu sangat penting. Sehingga Nabi SAW mewasiatkan agar kita senantiasa menghadirkan nilai-nilai ketakwaan di dalam hati kita dimanapun kita berada. Ya. Teman-teman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus bertakwa? Singkatnya teman-teman sekalian, takwa itu yang singkatnya menjalankan apa yang Allah Azza wa Jalla wajibkan kepada kita, apa yang Allah perintahkan kita laksanakan, apa yang Allah haramkan kita tinggalkan. Itu makna takwa secara singkat. Kenapa kita harus bertakwa? Kenapa kita harus menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah haramkan? Allah Azza wa Jalla mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu, kata Allah, menuju ampunan Allah Azza wa Jalla dan kepada surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah Azza wa Jalla menyediakan surga. Pertama, Allah Azza wa Jalla akan memberikan ampunan. Kemudian Allah Azza wa Jalla akan memberikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Inilah diantara sebab kenapa kita harus bertakwa. Karena banyak sekali keutamaan yang akan kita dapatkan jika kita berusaha untuk menghidupkan nilai-nilai ketakwaan dari hati kita, dari lisan kita, dari akhlak dan perbuatan kita. Takwa itu harus terpancar gitu, dari perbuatan, dari lisan, dari hati. Bukan hanya sekedar pengakuan, ya saya adalah orang yang bertakwa gitu, tapi harus paham konsekuensinya. Konsekuensinya adalah harus direalisasikan di dalam kehidupan. Karena kalau hanya sekedar mengaku bertakwa, siapapun bisa mengaku bertakwa, jemaah. Ya, siapapun bisa mengaku bertakwa. Tapi yang menjadi bukti seseorang itu bertakwa atau tidak adalah realisasinya di dalam kehidupan, pengaplikasiannya. Benar enggak dia orang yang bertakwa? Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, menyebutkan sifat orang yang bertakwa yang lain. Allah Azza wa Jalla mengatakan, alladzina yunfiquna fis sarwa'i wad dharwa'i wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu, kata Allah, orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah itu, teman-teman sekalian, menyukai orang yang berbuat kebajikan. Jadi ini diantara salah satu bentuk bukti takwa, diantara salah satu bentuk cara merealisasikan takwa. Allah Azza wa Jalla mengatakan, yaitu orang yang menafkahkan hartanya, baik itu di waktu lapang atau di waktu sempit. Kita berusaha untuk menyisihkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Karena di dalam rezeki yang Allah berikan kepada kita, di sana ada hak orang lain. Ya, di sana ada hak orang lain. Kemudian memaafkan, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Maka Nabi SAW itu ya pernah mewasiatkan. Kata Nabi SAW, kata sahabat, "Ausini, berilah aku nasihat." Lalu Nabi SAW mengatakan, ya, la taghdab, ya, jangan marah. Kenapa, teman-teman sekalian? Karena marah merupakan di antara salah satu penyakit hati yang manusia banyak yang tidak bisa menahannya. Kita katakan bahwa marah itu fitrahnya manusia. Semua manusia mempunyai rasa marah semuanya.
Namun yang terbaik di antara kita adalah yang bisa menahan amarahnya. Ya, marah itu fitrahnya manusia. Wajar jika seorang muslim atau siapapun marah. Ya, wajar. Namun yang terbaik adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Kemudian yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Dan ini berat, jemaah. Menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, kadang kita merasa berat. Namun Allah Azza wa Jalla mensifati orang yang bertakwa dengan orang yang bisa menahan amarahnya dan bisa mudah memaafkan orang lain. Ya. Maka dimanapun kita berada, kita harus bisa menerapkan sifat ini. Kita harus tahan amarah kita. Kita harus bisa mudah memaafkan kesalahan orang lain yang orang lain perbuat terhadap diri kita. Kita harus belajar, jemaah. Belajar dari diri kita sendiri. Kita harus bisa menahan amarah yang ditimbulkan oleh sikap orang lain. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang Anda sampaikan tadi di awal-awal, bahwa takwa itu ada di dalam hati. At-taqwa hahuna. Takwa itu, kata Nabi SAW, di sini. Di mana? Di hati. Namun ketahuilah, meskipun ya takwa itu di hati, namun perlu realisasi. Ya, ketika seseorang itu memang benar mempunyai nilai ketakwaan di dalam hatinya, maka pasti akan nampak dari sikap dan perilakunya di dalam keseharian. Ya, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi SAW menyebutkan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, kata Nabi SAW, di dalam jasad itu ada segumpal darah. Iza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau itu baik, ya, kalau ia baik, maka seluruh jasad pun akan menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Namun kata Nabi SAW, jika ia rusak, maka jasad pun akan rusak. Ala wahya qalbu. Kata Nabi SAW, ketahuilah segumpal darah itu adalah hati. Kata Nabi SAW, hati itu, jika dia bersih, ada nilai ketakwaan di dalamnya, maka hati ini akan mempengaruhi tubuh, akan berdampak terhadap perilaku. Namun jika hati kita ini buruk, gak ada sama sekali nilai ketakwaan di dalamnya, isinya cuma hasad, dengki, sombong, merasa lebih baik dari orang lain, merasa suci padahal dia malas gitu, yang menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla, merasa suci, merasa nggak berdosa sama sekali. Ini rusak, hatinya rusak, dan akan berpengaruh terhadap apa? Amalannya. Makanya ketika seseorang itu memperlihatkan sikap-sikap yang tercela, yang menunjukkan hobinya dia di dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, itu menunjukkan tentang gambaran hatinya. Karena jika kita ingin melihat hati seseorang, maka kita bisa melihat dari sikap dan perilakunya. Karena perilaku itu cerminan hati seseorang. Iya. Teman-teman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan mudahkan segala urusannya, kata Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Azza wa Jalla akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau kita bertakwa,
Allah akan mudahkan segala urusan kita. Baik itu urusan yang bersifat duniawi atau yang bersifat ukhrawi, Allah akan mudahkan teman-teman sekalian. Kemudian Allah Azza wa Jalla akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Namun poin utama yang perlu kita ketahui, orang yang bertakwa bukan berarti Allah Azza wa Jalla akan berikan dia harta yang melimpah, tidak. Karena di antara bukti kecintaan Allah itu bukan banyaknya harta yang Allah berikan, la. Bukan tingginya jabatan yang diamanahkan, tidak. Ya. Justru jika orang yang mempunyai harta yang kaya misalnya, ya, di antara bukti cinta Allah, Allah berikan harta yang melimpah, maka orang yang paling Allah cintai adalah Fir'aun. Tapi justru tidak. Ya. Afwan, Qarun, ya. Jika di antara bukti cinta Allah itu dengan harta, maka yang paling Allah cintai adalah Qarun. Kalau dengan pangkat dan jabatan itu Fir'aun. Tapi Allah Azza wa Jalla tidak memberikan cintanya melalui harta atau melalui jabatan. Tapi Allah Azza wa Jalla akan memberikan cinta kepada hambanya, yaitu melalui apa? Melalui ketakwaan. Semakin bertakwa seorang hamba, maka ujian akan semakin berat. Dan simbol cinta Allah itu adalah melalui ujian. Allah uji kita. Bisa jadi karena dosa-dosa kita sebagai azab, sebagai penggugur dosa, atau bisa jadi sebagai, ya, wasilah Allah Azza wa Jalla ingin menaikkan derajat kita. Bisa karena dosa, bisa karena, ya, Allah Azza wa Jalla ingin menaikkan derajat kita, atau bisa kedua-duanya berkumpul di satu seorang hamba. Ya, Allah Azza wa Jalla ingin menggugurkan dosa-dosanya. Di sisi lain Allah Azza wa Jalla ingin menaikkan derajatnya. Maka di antara simbol cintanya Allah kepada hambanya adalah melalui ujian yang Allah berikan kepada kita. Lihat, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan rasul. Padahal mereka adalah orang yang paling dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Namun ujian yang ditimpakan kepada mereka itu lebih berat dari manusia pada umumnya. Karena sekali lagi ana tegaskan, cinta Allah itu bukan melalui harta, bukan melalui jabatan, bukan melalui, ya, tampang yang cantik, yang ganteng, la. Tapi melalui ujian. Ya. Ada seseorang yang tampan, dia bertakwa, dia sabar terhadap ujian, maka dia beruntung. Ya, dia beruntung. Atau seseorang yang kurang, ya, secara fisik ya kurang, dia bersabar, maka itu lebih baik. Ya, maka hendaknya kita bersabar. Ya, hendaknya senantiasa memupuk nilai-nilai ketakwaan di dalam hati kita. Teman-teman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Teman-teman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat kedua, tadi yang pertama adalah nasihat takwa. Sebenarnya takwa, nasihat takwa itu sudah mencukupi karena dia mencakup segala hal. Namun di sini ana merincinya agar bisa diperjelas gitu. Nasihat kedua, teman-teman sekalian, hendaknya seorang hamba itu menjaga tauhidnya. Karena apa? Karena tauhid adalah kunci keselamatan seorang hamba. Tauhid adalah pintu untuk
masuk ke dalam Islam. Seseorang yang ingin masuk Islam, ingin mu'allaf, maka dia harus melalui pintu tauhid ini. Karena pintu ini adalah gerbang keselamatan, kunci surga. Ya. Maka ketika kita dimanapun berada, kita dituntut untuk menjaga tauhid kita. Karena di luar sana, teman-teman sekalian, banyak sekali ancaman-ancaman, banyak sekali hal-hal yang bisa mengancam akidah kita, bisa mengancam tauhid kita. Dan ancaman itu terkadang terbungkus dengan sesuatu yang memang kita sulit mengenalinya, bahwa ini adalah kesyirikan. Terkadang ada kesyirikan itu dibungkus dengan label adat, sehingga ketika seseorang mengatakan, oh ini syirik, oh ini khurafat, atau apalah gitu, maka manusia nggak terima sesuatu itu dikatakan syirik dengan alasan ini cuman adat. Maka anak katakan, di zaman ini semakin jauh zaman kita dari zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kesyirikan atau sarana yang bisa merusak tauhid kita itu semakin besar, bahkan melalui TV-TV yang kita tonton, atau melalui HP, smartphone yang kita pegang itu, yang di genggaman kita, itu bisa menjadi sarana kesyirikan, bisa menjadi media orang untuk merusak akidah kita. Sehingga kalau kita tidak jeli atau kita lengah, kita pasti akan terjatuh. Karena untuk mengenali kesyirikan di zaman kekinian itu seperti mencari semut di atas batu hitam di kegelapan malam. Kalau kita nggak jeli, kita akan terjatuh. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah Azza wa Jalla dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Ya. Kemudian dalam ayat lain Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, al-ayah. Dan Tuhanmu Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah Azza wa Jalla, dan hendaknya kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian dalam ayat lain Allah Azza wa Jalla juga mengatakan, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Rabbmu, yaitu ya, janganlah kamu mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dengan apapun. Janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Ya. Kenapa demikian? Kenapa kita harus bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla setelah jelas akan larangan Allah Azza wa Jalla untuk mempersekutukannya? Kenapa kita harus mentauhidkan Allah? Karena di antara salah satu misi atau tujuan diciptakannya jin dan manusia kita nih adalah untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengatakan seperti yang ayat yang Anda sampaikan di awal tadi, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia supaya agar mereka ini beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan beribadah kepadaku adalah yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Jadi tujuan kita diciptakan, tujuan kita semuanya diciptakan nih, alam semesta itu tujuannya adalah untuk apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan tauhid ini merupakan di antara perkara yang sangat besar. Karena jika rusak tauhid seseorang,
maka peluang dia masuk ke dalam syurganya Allah itu sangat kecil, teman-teman sekalian. Bahkan Allah Azza wa Jalla ini mengancam, banyak sekali ancaman bagi orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam arti orang yang seorang muslim yang melakukan kesyirikan, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni dosa syirik dengan sesuatu. Ya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah itu mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Ya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, kata Allah, maka dia telah berbuat dosa yang besar. Ya, dosa yang besar. Maka selain syirik ini dosa yang besar, dia juga termasuk kezaliman yang besar. Ya, seperti dalam ayat Allah Azza wa Jalla, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, ya, janganlah menyekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Jadi syirik ini selain dia termasuk dosa yang besar, induk dari segala dosa, juga termasuk kezaliman yang besar, ya, induk dari kezaliman. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni pelaku kesyirikan yang wafat di atas kesyirikan. Namun jika sebelum dia wafat dia sempat bertobat dari kesyirikan, maka ya besar masih peluangnya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syurga itu diharamkan bagi pelaku kesyirikan. Ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma liz-zalimina min ansar." Sesungguhnya, kata Allah, barang siapa yang mempersekutukan Allah Azza wa Jalla, maka sungguh, kata Allah, Allah haramkan syurga baginya, dan tempatnya adalah di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada seorang penolong pun, kata Allah, bagi orang-orang yang zalim. Ya. Jadi pelaku kesyirikan itu Allah haramkan syurga baginya. Jika telah Allah haramkan syurga, maka wajib baginya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian syirik juga ini, teman-teman sekalian, bisa menghapuskan pahala kita. Ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Kalau mereka ini, kata Allah, mempersekutukan Allah Azza wa Jalla, maka kata Allah, lenyaplah semua amalan yang telah mereka kerjakan. Antum mau haji berapa kali? 10 kali, atau haji sampai 100 kali misalnya, ya. Namun antum melakukan kesyirikan, maka syirik ini akan menghapuskan pahala haji antum meskipun hajinya itu mabrur. Habis sudah. Ya. Ketika antum menyekutukan Allah Azza wa Jalla dan wafat di atas kesyirikan, maka amalan antum gak berguna sama sekali. Karena syirik ini akan menghapus semua amal soleh, semua kebaikan antum akan terhapus dengan kesyirikan. Ya, maka teman-teman sekalian, dimanapun kita berada, hendaknya kita menjaga ini tauhid kita. Jangan sampai kemudian kita di tempat perantauan atau di kampung halaman kemudiannya menggunakan jimat-jimat, ya, datang ke dukun, ya, atau apalah yang menunjukkan eksistensi kesyirikan di dalam kehidupan, ya, maka jangan sampai kita terjatuh di dalamnya. Karena kalau kita sudah terjatuh dan wafat di atasnya, ya, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni dosa kita jika kita wafat di atas kesyirikan. Maka teman-teman sekalian, ya, dimanapun kita berada, hendaknya kita menjaga tauhid kita, karena tauhid ini adalah prinsip. Jangan sampai goyang, ya, jangan sampai goyang.
Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian nasihat ketiga, hendaknya kita menjauhi yang namanya bid'ah. Ya. Apa itu bid'ah, teman-teman sekalian? Imam Asy-Syatibi menjelaskan bid'ah itu adalah suatu tata cara beragama yang diada-adakan dan menyerupai syariat. Hal itu dilakukan dengan maksud untuk melebih-lebihkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bid'ah ini munculnya ini kekinian, bentuk ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan munculnya kekinian. Ya. Dan banyak sekali hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang memperingatkan kita dari bahaya bid'ah ini. Ya. Di antara hadis Nabi SAW yang masyhur, sahih ya, sahih dan masyhur, Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kata Nabi SAW, barang siapa yang melakukan suatu amal perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunanku, maka tertolak. Fahuwa raddun, tertolak. Kemudian dalam hadis lain, Nabi SAW juga mengatakan, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat suatu perkara baru dalam urusan kami, yaitu dalam masalah agama yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Maka ada sebagian orang yang mengatakan, oh pesawat ini bid'ah gitu ya, motor bid'ah, HP bid'ah, jadi nggak usah naik motor gitu. Haji ke Mekah naik onta, nggak usah naik pesawat, karena pesawat itu bid'ah. Maka ini salah besar. Karena bid'ah itu ya hanya di dalam urusan kami, hanya dalam masalah agama. Sedangkan masalah dunia ya kita ya lebih paham gitu. Iya. Makanya ibadah itu yang dicari dalilnya, perintahnya. Sedangkan perkara dunia yang dicari itu larangannya. Ya, kalau misalnya naik pesawat, ya, itu nggak ada larangannya, nggak ada teman-teman sekalian, karena perkara duniawi yang dicari itu larangannya, bukan perintahnya. Ya, kalau masalah agama baru yang dicari perintahnya, itu kaidah yang perlu kita catat. Ya, maka jangan sampai kita menyebut sesuatu yang sifatnya duniawi dengan istilah bid'ah. Namun benar ya, pesawat, motor itu bid'ah, tapi bid'ah secara bahasa saja, bukan dalam syariat. Ya. Kalau kita katakan ya, motor, pesawat, HP itu bid'ah dalam pandangan syariat, maka bahaya. Orang naik pesawat bisa berdosa, orang yang naik motor bisa dapat dosa, yang main HP bisa dapat dosa karena bid'ah. Tapi ini masalah duniawi, nggak bisa ditarik dalam masalah agama. Yang dicari itu larangannya, bukan perintahnya. Tapi kalau ibadah yang dicari itu perintahnya, ya. Kenapa? Karena segala bentuk ibadah itu sudah dicontohkan oleh Rasul. Sehingga tugas kita hanya mencari, dicontohkan nggak oleh Rasul. Kalau nggak dicontohkan ya tinggalkan. Kalau dicontohkan ambil, ya. Jadi antum nggak perlu repot teman-teman sekalian, nggak perlu repot buat amalan-amalan baru, nggak perlu repot buat ibadah-ibadah baru. Iya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wasyarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Seburuk-buruk perkara, kata Nabi SAW, adalah perkara yang diada-adakan di dalam masalah agama. Dan setiap perkara yang diada-adakan dalam agama itu adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu sesat, dan kesesatan itu di dalam neraka. Iya. Kita mengatakan orang yang melakukan kebid'ahan di dalam neraka itu bukan memvonis orang yang melakukan bid'ah itu masuk ke dalam neraka, tidak. Namun ini ya masuk dalam ancaman. Ancaman, ya. Sebagaimana orang yang nggak puasa diancam dengan neraka gitu, ya. Apakah orang yang nggak puasa di dunia pasti masuk neraka? Ya kita katakan belum tentu.
Hanya saja ada ancaman, ya, bagi orang yang nggak mau puasa misalnya, ancamannya neraka gitu. Tapi orang yang nggak puasa di dunia bukan berarti dia pasti masuk neraka lah. Siapa tahu dia diampunkan dosanya, atau siapa tahu nanti dia bertobat. Ya. Jadi ini hanya ancaman saja. Ancaman, ya, bukan memvonis gitu. Ya. Karena banyak orang itu yang mendengar kata bid'ah itu ya merasa terganggu gitu ya. Risih dengan kata bid'ah. Ya. Sebenarnya kita nggak perlu risih teman-teman sekalian dengan kata bid'ah, karena yang pertama kali mengucapkannya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan ustadz, bukan ulama, ya. Dan dalam hadis ini juga, ya, di Nabi SAW mengatakan, ya, wa kulla bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat, ya, setiap bid'ah itu sesat. Kalau ada yang mengatakan, tapi Ustadz Fulan bilang bid'ah itu ada yang hasanah, maka kita katakan, antum mau ngambil pendapat yang mana? Mengambil sabda Nabi SAW atau perkataan seorang ustadz? Sedangkan Allah Azza wa Jal mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullah innallaha sami'un alim. Ya, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya. Maka ketika ada pendapat seorang ustadz atau pendapat seorang ulama yang bertabrakan dengan hadis-hadis Nabi SAW, terlebih bertabrakan dengan ayat Al-Quran, maka kita tolak pendapat mereka dan kita dahulukan pendapat, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau ketentuan Allah yang ada di dalam Al-Quran. Nabi SAW mengatakan semua bid'ah sesat, ya semua bid'ah sesat, ya. Meskipun yang mengatakan bid'ah hasanah itu ada kiai yang mengatakannya atau ulama, nggak berlaku, ya. Karena ketika sabda Nabi itu bertabrakan dengan perkataan seorang ulama atau ustadz, maka sabda Nabi harus didahulukan. Karena uswatun hasanah kita siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian pada hari di mana muka putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Jadi pada hari kiamat itu nanti akan ada wajah yang berseri-seri, putih bersih. Dan ada juga wajah yang hitam legam, muram gitu. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa yang berseri-seri pada hari itu adalah ahlus sunnah wal jamaah, yaitu orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah. Dan orang yang muram itu adalah ahli bid'ah dan firqah, ya. Jadi pada hari kiamat nanti wajah yang berseri itu adalah wajahnya ahlus sunnah wal jamaah, yaitu orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah, ya, yang sahih, dikala kaum muslimin tenggelam dengan kebid'ahannya. Dia tetap konsisten, dia tetap istiqamah di atas sunnah, ya. Dan pada hari kiamat nanti ahli bid'ah, ahli firqah, ya, orang yang membanggakan kelompoknya, ya, membanggakan tarekat-tarekatnya, ini termasuk orang yang nanti wajahnya hitam legam pada hari kiamat, ya. Teman-teman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan, innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'ah hatta yada' bid'atahu. Allah Azza wa Jal itu menghalangi taubatnya pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan kebid'ahannya, ya. Kenapa demikian? Ada nggak teman-teman sekalian pelaku bid'ah yang mau bertobat? Nggak ada. Kenapa demikian? Karena pelaku bid'ah akan menganggap bid'ah yang dilakukannya itu sebagai, sehingga mereka akan sulit bertobat, ya. Dan Nabi SAW di sini
memberikan gambaran bahwa pelaku bid'ah itu tobatnya nggak diterima oleh Allah Azza wa Jal sampai mereka meninggalkan bid'ahnya. Ya, maka ana wasiatkan bagi antum yang masih tenggelam dengan kebid'ahan, yang masih sibuk dengan kebid'ahan, maka tinggalkan. Karena bid'ah yang dilakukan itu tidak akan menghasilkan apa-apa selain kekecewaan, selain ancaman-ancaman, selain diusir dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum sudah buang-buang waktu, keluar duit banyak, tenaga, namun gak ada nilai pahalanya sedikit pun. Ya, maka jangan sampai antum melakukan ibadah yang gak pernah dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika antum merantau, ya maka antum akan temukan banyak sekali amalan-amalan bid'ah, sehingga antum harus berhati-hati ketika antum merantau. Ya, baik ketika antum berada di kampung halaman ataupun ketika antum berada di tempat rantauan. Karena terkadang kalau kita berada di tempat rantau itu, kalau diajak ke acara bid'ah itu ada rasa nggak enak, akhirnya hadir. Seharusnya antum harus punya prinsip. Ya, ketika antum nggak mau hadir, ya, kemudian ditanya kenapa nggak hadir, ya jelaskan, ini nggak ada contohnya. Setelah antum menjelaskan bahwa ini nggak ada contohnya, bahwa ini bid'ah, ya terserah dia mau terima atau enggak. Kalau antum dicaci sudah pasti, antum digibahi, digunjing sudah pasti. Karena itu merupakan sebuah keharusan bagi seseorang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi seseorang yang belum digunjing oleh manusia karena ketaatan, itu belum sah ketaatannya. Seseorang yang mengaku berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, kalau belum digunjingkan oleh manusia, belum sah. Ya, karena ketika seseorang itu mengaku berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, pasti akan digunjingkan. Kalau belum digunjingkan, coba periksa. Siapa tahu antum ahlu sunnah wal jamaahnya itu bunglon, ya, selalu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ya, maka hati-hati dengan perkara bid'ah ini, teman-teman sekalian. Jangan anggap remeh dimanapun antum berada. Teman-teman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nasihat keempat, hendaknya kita menjauhi yang namanya musik, kecuali pada hari-hari tertentu, ya, misalnya hari raya atau pernikahan. Itu pun bukan alat musik, tapi rebana yang dimainkan oleh anak kecil wanita, ya, anak perempuan yang masih kecil. Karena Nabi SAW ya tidak mengingkari, ya, anak kecil, wanita, perempuan kecil, anak kecil yang memainkan rebana di pernikahan seorang sahabiyah. Nabi SAW tidak mengingkari, yang menunjukkan akan kebolehannya rebana, ya, di hari pernikahan ataupun di hari raya itu boleh. Tapi kalau alat musik secara umum itu enggak boleh. Ya, musik. Di antara dalil ayat Al-Quran yang mengharamkan musik, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmi wa yattakhidha huzwa ulaika lahum adzabun muhin." Dan di antara manusia, kata Allah, ada yang mempergunakan perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Azza wa Jalla tanpa ilmu, ya, dan menjadikan jalan Allah itu sebagai olok-olokan. Mereka itu, kata Allah, akan memperoleh adab yang menghinakan. Ibnu Mas'ud, teman-teman sekalian, ketika ditanya ayat ini, ya, lahwal hadis, tentang ayat ini, perkataan yang sia-sia, maka beliau mengatakan bahwa itu adalah musik. Dan beliau radhiyallahu anhu bersumpah dan mengulangi perkataannya sebanyak 3 kali. Ya, yang dimaksud dengan lahwal hadis, perkataan yang menyesatkan manusia dari jalan Allah, itu adalah
apa? Musik. Abdullah bin Abbas juga teman-teman sekalian mengatakan bahwa ayat ini ya turun berkenaan dengan nyanyian, dan Al-Wahidi juga menyebutkan bahwa ini menjadi dalil bahwa nyanyian itu hukumnya haram. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna min ummati aqwamu yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Sungguh kata Nabi SAW, benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok manusia menghalalkan zina. Sudah muncul. Ada sebagian manusia menghalalkan zina dan dia muslim. Sudah muncul teman-teman sekalian, sutra. Ya, ada yang menghalalkan sutra bagi yang laki-laki, ada. Khamar banyak kita temukan ya, kalau lihat di pasar-pasar itu banyak kaum muslimin yang muslim ya minum-minuman keras, meminum khamar, dan alat-alat musik sudah ada. Kata Nabi SAW, akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang menghalalkan, artinya hukum asalnya haram, zina, sutra, khamar, alat-alat musik. Ya, Nabi SAW tempatkan di satu garis. Seolah-olah ya, Nabi SAW menyebutkan orang yang memainkan alat musik itu ya statusnya seperti orang yang minum khamar, dosanya maksudnya ya, seperti orang yang memakai sutra atau seperti orang yang berzina. Jadi sama teman-teman sekalian. Kemudian menggunakan alat-alat musik juga termasuk kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang yang berada di luar Islam. Allah Azza wa Jalla mengatakan, la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq. Orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan hari kemudian, mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar. Ya, jadi sudah jelas teman-temannya beberapa dalil yang dikemukakan tadi akan haramnya musik. Namun sekali lagi Anda katakan, pasti akan ada yang bilang gini, tapi Ustadz Fulan bilang ada yang halal, ada yang boleh. Ya, kita katakan, ingat, perkataan yang lebih didahulukan perkataan siapa? Perkataan Allah dan Rasulnya. Sedangkan perkataan manusia jika bertabrakan dengan Al-Quran dan Sunnah, tolak. Hatta yang mengucapkannya itu seorang ulama, seorang syekh, seorang ustadz. Karena tolak ukur kebenaran itu bukan perkataan ustadz, bukan perkataan syekh, bukan perkataan kiai. Tolak ukur kebenaran itu mutlak, itu dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, dan jika sudah jelas dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita nggak perlu mencari alasan, kita nggak perlu mencari pembenaran untuk menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Ya, jadi sudah jelas teman-teman sekalian. Kemudian nasihat kelima teman-teman sekalian, ketika antum berada di perantauan itu jangan banyak tidur. Ini kadang-kadang ya yang merantau, khususnya nih mahasiswa gitu ya, atau siapapun lah, antum merantau mencari nafkah kah ya, jangan banyak tidur teman-teman sekalian. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan banyak tidur itu bisa mengakibatkan lalai dan malas-malasan. Ya, antum misalnya ya tugas ya, antum kuliah misalnya lah ya, ada tugas gitu. Maka manfaatkan waktu yang diberikan, yang Allah Azza wa Jalla berikan itu untuk mengerjakan tugas. Ya, setelah mengerjakan tugas ya antum luangkan juga waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena banyak tidur ini ya termasuk hal yang terlarang ya, selalu menyibukkan diri dengan tidur ini hal yang terlarang dan bisa menimbulkan bahaya bagi badan, bisa menimbulkan penyakit. Antum kurang bergerak ya, jarang jarang terkena sinar matahari. Karena apa? Pagi-pagi udah tidur gitu.
maka itu yang nggak sehat. Bahkan para salaf menyebutkan tidur terlarang adalah ketika tidur yang terlarang, di antara tidur yang terlarang ya adalah tidur yang dilakukan setelah subuh sampai terbitnya matahari, ya. Itu waktu tidur yang terlarang. Karena pada waktu itu teman-teman sekalian, Allah Azza wa Jalla ya sedang membagi-bagikan rezeki kepada hambanya. Dan waktu itu teman-teman sekalian ya, banyak sekali keutamaannya. Seperti kita bisa zikir pagi gitu ya, kita berzikir, kita bisa isi dengan baca Al-Qur'an ya. Dan pada pagi hari ini banyaklah pintu kebaikan. Jadi kalau antum habiskan dari setelah sholat subuh, antum tidur gitu sampai terbitnya matahari, maka menurut para salaf ini ya tidur yang tercela. Ya, tidur yang tercela. Jadi kalau antum ya dimanapun berada, baik ketika antum berada di tempat asal antum atau sedang merantau, jangan habiskan waktu untuk tidur. Manajemen waktu teman-teman sekalian. Ada kalanya tubuh itu perlu istirahat, iya, kita tidak menafikan itu. Namun kalau antum ya meluangkan hampir seluruh waktu antum habiskan untuk tidur, jadi waktu yang diberikan itu nggak produktif. Antum harus pandai-pandai di dalam memanajemen waktu. Ada kalanya antum meluangkan waktu misalnya bagi yang kuliah. Luangkan waktu juga untuk akhirat. Luangkan waktu juga untuk masalah istirahat. Antum harus atur nih, manajemen waktu ini memang harus diatur dengan benar gitu. Ya. Karena jika tidak, ya antum tidak seimbang dalam membagi waktu, ya hidup antum bakalan kacau gitu. Ya sehingga seseorang itu semakin dewasa seharusnya dia harus semakin mampu memanajemen waktunya. Jangan sampai waktunya terporsir hanya untuk satu hal sehingga banyak hal-hal yang lain terbengkalai. Jangan hanya sibuk kuliah, terus sholat ditinggalkan, puasa ditinggalkan, ya. Semua kewajiban sebagai seorang muslim ditinggalkan hanya karena kuliah. Ya. Jadi pandai-pandailah meluangkan waktu, pandai-pandai membagi waktu. Ada masanya kita belajar, ya. Iya, ada masanya kita ibadah, iya, dan ada masanya waktu istirahat. Dan di antara salah satu sifat orang yang bertakwa ini teman-teman sekalian adalah orang yang paling sedikit tidurnya. Ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman dan mata air, kata Allah Azza wa Jalla, taman-taman surga dan mata air. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka mengambil apa yang diberikan oleh Rabb mereka kepada mereka. Sesungguhnya sebelum itu di dunia, ya ketika hidup di dunia, kata Allah, mereka itu adalah orang yang berbuat kebaikan. Ya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka ketika di dunia itu termasuk orang yang sedikit tidur pada malam hari. Ya, wabil ahsarihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi, ya, sedikit tidur adalah sifat orang yang bertakwa. Karena apa? Ya pada malam hari orang yang bertakwa ini bangun malam ya untuk sholat tahajud, baca Al-Quran, bermunajat kepada Allah. Karena Allah Azza wa Jalla pada sepertiga malam itu turun ke langit dunia untuk mendengar doa-doa ya, hambanya. Ya. Jadi antum ya harus bisa meluangkan waktu di sepertiga malam untuk sholat tahajud, baca Al-Quran, ya harus bisa bermunajat kepada Allah di sepertiga malam. Karena itu ada di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Jangan habiskan waktu hanya untuk tidur saja gitu. Tidur nggak terlarang, tapi jika waktu diporsir hanya untuk tidur, maka akan berdampak buruk baik dari sisi kesehatan ataupun dari sudut pandangan agama. Iya.
Kemudian teman-teman sekalian, nasihat yang keenam, jangan pernah antum tinggalkan salat. Nabi SAW mengatakan, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus salah, yang membedakan seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan salat. Dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salatu faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian kami dan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad bara'at minhu zimmatullah. Barang siapa meninggalkan salat yang wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya. Jadi ketika antum berada di tempat perantauan atau dimanapun lah, hendaknya jangan antum pernah meninggalkan salat. Karena juga di antara salah satu ciri orang bertakwa adalah orang yang senantiasa mendirikan salat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ya, beriman kepada yang gaib dan senantiasa mendirikan salat. Jadi orang bertakwa itu ya di antara cirinya ya beriman kepada yang gaib, kemudian senantiasa mendirikan salat. Untuk masalah ancaman bagi orang yang meninggalkan salat, antum bisa cek ceramah ana di YouTube ya, silahkan dicek saja. Kemudian yang ketujuh teman-teman sekalian, jangan boros. Ketika antum berada di perantauan ini, jangan boros ya. Baik itu boros uang, air ataupun energi ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudaranya syaitan. Jadi kalau antum di tempat perantauan, antum harus bisa menghemat uang ya. Kalau antum misalnya meskipun antum kaya gitu, antum harus bisa mengatur keuangan di tempat perantauan ya. Jangan sampai antum kemudian boros, karena boros ini menyusahkan diri sendiri dan menyusahkan orang lain. Yang ana maksud orang lain itu orang tua ya, atau antum karena boros, duit habis, minjem sama temen, akhirnya turut juga menyusahkan temen gitu. Jadi banyak dampaknya teman-teman sekalian. Maka atur baik-baik keuangan ketika antum berada di tempat rantauan. Jangan antum habiskan uang, karena terkadang di tempat rantauan ya, terutama di kota-kota besar, itu banyak hal yang menyebabkan uang kita habis. Banyak jajanan di pinggir jalan, banyak godaannya teman-teman sekalian, atau pakaian-pakaian atau apalah, banyak godaannya. Maka ya pasang rem kuat-kuat di hati untuk menghemat uang yang diberikan oleh orang tua. Atau antum bekerja, hemat baik-baik. Jadi tabung teman-teman sekalian. Atau antum misalnya tinggal ngekos atau apa ya, maka hemat air, hemat energi ya. Ketika lampu nggak dipakai ya dimatikan gitu ya. Ketika siang dimatikan. Kemudian hemat air, jangan boros ya, baik ketika mandi, ketika wudhu ya, apapun lah, jangan boros ya, karena Allah Azza wa Jalla tidak menyukai orang yang boros. Kemudian teman-teman sekalian, nasihat yang ke-8, pegang teguh syariat Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah Azza wa Jalla, dan janganlah kamu bercerai-berai. Kemudian Nabi SAW mengatakan, taraktu fikum syai'aini ba'dahuma kitabullahi wa sunnati. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua hal. Kalau kalian berpegang teguh dengan yang aku tinggalkan ini, ya kalian gak bakalan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terkadang ketika kita memang mengaku berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah, terkadang sesama muslim juga ada apa istilahnya ya, silang pendapat, beda pendapat,
beda pandangan di dalam menghukumi sesuatu atau dalam memilih hukum. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kalau kalian, kata Allah, berbeda pendapat tentang suatu hal, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran dan kepada Rasul, yaitu sunnah Nabi SAW, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, kata Allah, lebih utama dan lebih baik akibatnya. Ya, jadi jika kita berbeda pendapat, maka kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah, karena Al-Quran dan sunnah itu barometer kebenaran. Kebenaran yang disebutkan dalam Al-Quran dan sunnah itu mutlak. Bahkan dalam riwayat An-Nasa'i dalam At-Tirmidzi, ya, Nabi SAW memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah, ya, dengan menggigit sunnah dengan gigi geraham. Ya. Kenapa kita menggigit sunnah dengan gigi geraham? Ketika kita diserang, tangan kita putus, kaki kita putus, maka pertahanan terakhir kita adalah dengan gigi, dengan gigitan. Seolah-olah Nabi SAW ingin memberikan sebuah wasiat, peganglah sunnah itu meskipun akhirnya engkau wafat di atasnya. Karena ada sebagian kaum muslimin, ya, yang wafat hanya karena berpegang kepada Al-Quran dan sunnah. Ya, mereka wafat di atas Al-Quran dan sunnah, mereka dibunuh karena mereka istiqamah di atas Al-Quran dan sunnah. Ya, jadi berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah ini panas seperti menggenggam bara api di zaman ini, di zaman penuh fitnah, ya, di zaman yang manusia tenggelam dengan kemaksiatan, tenggelam dengan kebid'ahan. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah ini berat, dan hanya bisa dilakukan bagi orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dimanapun antum berada, di tempat rantauankah, ya, dimanapun lah, maka jangan sampai antum tidak mempunyai prinsip. Ya, antum harus bisa berpegang teguh kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang haram antum tinggalkan, yang halal antum ambil. Ya. Jadi jangan sampai antum melampaui hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nasihat yang terakhir adalah, ya, ketika di tempat rantauan, nasihat yang ke-9, ya, ketika di tempat rantauan, maka jadilah muslim yang mempunyai prinsip. Maksud ana adalah maksudnya adalah jadilah muslim yang tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan. Ya, artinya dia beragama, ya, menjalani kehidupan hanya menjadikan Al-Quran dan sunnah satu-satunya sebagai barometer gitu. Ya, kemudian carilah sahabat yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada sebenarnya kita dituntut untuk berprinsip. Ya, kita menolak setiap aktivitas, kita menolak setiap kegiatan yang cenderung mengarahkan kita kepada kemaksiatan. Dan kita, ya, tidak boleh sama sekali terpengaruh dengan kemaksiatan tersebut. Ya, dan Nabi SAW, ya, sudah memberikan wasiat kepada kita, jangan sampai kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang bertabrakan dengan nilai-nilai Islam. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, dia bagian dari kaum tersebut. Ya, jangan sampai antum yang sudah jelas meyakini misalnya sesuatu itu haram karena hanya lingkungan melakukan yang haram itu, akhirnya ikut-ikutan, luntur sudah keyakinannya gitu. Ya, misalnya Valentine yang jelas haram, ya, teman-teman antum merayakan, antum nggak merayakan, jangan ikut-ikutan. Ya, atau
ikut merayakan tahun baru Masehi, ya nggak boleh. Ketika sekitar antum, lingkungan antum merayakan, antum harus tetap berpegang teguh, antum harus punya prinsip. Jangan sampai antum tasyabbuh, ya, kepada orang-orang kafir. Namun ada tasyabbuh yang dibolehkan, yaitu yang menyerupai dalam hal-hal yang bukan kekhususan bagi mereka dan sifatnya umum. Misalnya contoh misalnya kita menyerupai mereka di dalam disiplin, rajinnya mereka dalam bekerja, ya, kepatuhan mereka terhadap waktu, itu bolehlah. Tapi kalau masalah yang menyangkut paut dengan yang bersumber dari agama mereka, ya maka kita berlepas dari itu semua. Kemudian Nabi SAW mengatakan, laisa minna man tashabbaha bi ghairina. Bukan termasuk golongan kami siapa yang menyerupai selain kami, ya. Jadi Nabi SAW memerintahkan kita untuk tidak meniru, ya. Tidak meniru orang yang berada di luar Islam. Kenapa teman-teman sekalian kita dilarang untuk tasyabbuh bil kuffar secara lahiriah? Kenapa? Hal ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa tasyabbuh itu bisa mempengaruhi akhlak dan amalan. Jadi ini diantara efek negatif yang akan ditimbulkan dari tasyabbuh. Dia akan berdampak pada akhlak dan amalan. Karena ketika seorang tasyabbuh itu terkadang karena cinta, dan dikhawatirkan cinta itu akan ya dibuktikan juga di dalam akhlak dan amalan. Maka dikhawatirkan ya dia akan terjatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita dilarang tasyabbuh? Ya karena itu bisa berpengaruh terhadap akhlak dan amalan kita. Mungkin kita nggak pernah melakukan ibadah misalnya nggak pernah merayakan Valentine misalnya, tapi karena kita ya mengikuti tasyabbuh dengan budaya-budaya barat, akhirnya kita ikut merayakan, ya, dan masih banyak perayaan-perayaan lain yang bertabrakan dengan ajaran kita. Kemudian kita juga ketika di tempat perantauan itu hendaknya mencari teman yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena teman itu sangat penting, ya. Karena teman itu bisa menguatkan kita. Misalnya kita dicela karena ketaatan gitu. Teman yang akan menguatkan kita. Ya, maka hendaknya kita mencari teman yang bisa memotivasi kita di dalam melakukan kebaikan. Dan teman yang soleh itu seperti penjual minyak wangi. Kalau kita nggak bisa beli, Nabi SAW umpamakan seperti penjual minyak wangi, teman yang soleh, teman yang baik, yang selalu mengingatkan kita kepada Allah. Itu seperti penjual minyak wangi. Kalau kita nggak bisa beli minyak wangi, minimal kita bisa mencium bau harumnya, ya, minimal. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang buruk, itu seperti berteman dengan tukang pandai besi, ya. Cipratan dari bunga-bunga besi itu bisa membuat baju kita bolong-bolong, dan lebih parahnya minimal, ya, minimal kita mencium bau asapnya atau baju kita bau asap. Jadi berteman dengan orang yang saleh dan berteman dengan orang yang buruk itu sangat mempengaruhi sekali teman-teman sekalian. As-sahibu sahibu, ya, teman itu akan mempengaruhi. Makanya kalau orang misalnya hijrah, itu terkadang itu diawali dengan berteman dengan orang yang saleh, ya. Mungkin dulu dia jilbabnya itu nggak berjilbab, tapi karena berteman dengan orang yang istiqamah dengan jilbab, akhirnya berjilbab meskipun belum syar'i, ya. Kemudian melihat teman-temannya mulai memakai jilbab syar'i, kemudian dia pun ikut memakai jilbab syar'i, ya. Makanya di sini dikatakan as-sahibu sahibu, teman itu, sahabat itu akan mempengaruhi. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, demikian 9 nasihat yang ana sampaikan, ya. 9 nasihat, ya, untukmu yang di perantauan. Semoga bisa diambil manfaatnya teman-teman sekalian.